Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aditya Rashid dari kelas 12/4 kelompok 2. Halo semuanya, nama aku Aisyah Batis Darmaji, aku dari kelas 12/4 dan kita dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faris Renda Putra dari kelas 12/4 kelompok 2. Halo semuanya, nama aku Ralkis Natasha Barita, aku dari kelompok 2 kelas 12/4. Halo semuanya, aku Zulfikar Ali dari kelompok 2 dari kelas 12/4. Halo semuanya, nama aku Marsha Ananda, aku dari kelompok 2 kelas 12/4. Jadi sebelum kita menceritakan tentang Dewan, aku akan ceritain dulu sebelumnya kenapa kelompok kita itu dibagi jadi dua, ada yang Dewan, ada yang Detu. Karena sebenarnya PM itu sendiri sudah memiliki banyak pekerja, ditambah lagi nanti juga akan ada kakak-kakak PKL yang bantuin kerjanya PMI. Jadi sebenarnya kita itu ditakutkan tidak bisa membantu dengan lebih baik, atau kita ditakutkan akan malah merepotkan pekerjaan PMI itu sendiri. Nah, jadi kita itu kedapatan pas hari Kamis. Nah, singkat cerita, kita hari Kamis kita kumpul di sekolah sekitar jam 6. Dan kita berangkat dari sekolah ke PMI sekitar jam 6.30. Kita nyampe di PMI 6.50 dan kita langsung nanya ke satpam terkait kegiatan donor darah pada hari itu. Halo semuanya, sekarang kita udah sampai di PMI Ngurah Rai dan kita akan jadi apa, Rahel? Sukarelawan tenaga kerja. Day 1. Kita langsung dikabarin sama security-nya yang kita tanya tadi. Ternyata Bu Evi udah ada di minibus dan kita langsung diarahin buat ngikutin minibusnya ke Badan Pusat Statistik di Jakarta Pusat. Halo semuanya. Sekarang kita sudah sampai di Badan Pusat Statistik di Jakarta Pusat. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang kita mau ke gedung 5 dan kita akan menjadi sukarelawan untuk tenaga kerja PMI. Sampainya kita di BPS itu, kita minta arahan ke Bu Evi ya. Ya, untuk dibagi tugasnya. Jadi aku di bagian yang ngurus kartu donor, Faris di bagian pendaftaran, registrasi, Ais di bagian yang ngebantu flebotomis untuk memberitahu kalau misalnya ada kasur yang kosong. Terus habis itu tuh di tengah jalan tuh Ais ngalamin kendala, ya kan? Coba diceritain Ais gimana? Jadi kendalanya itu adalah dokter yang seharusnya aku ikut ngebantuin dokter tersebut itu tiba-tiba bilang, oh udah nggak usah, saya nggak perlu dibantuin. Jadi aku sempet bingung aku harus ngapain. Namun akhirnya aku jadi ikut ke Rahel. Aku jadi bantuin nge-stempel, aku juga ngebantuin nge-packing snack. Pas perjalanan pulang kami juga sempet ditegur sama pihak PMI-nya itu gara-gara kami nggak pakai baju seragam. Jadi katanya kalau kalian ke instansi seharusnya kalian bawa identitas instansi kalian sendiri, tapi malah kalian nggak pakai baju seragam. Ya gitu. Sudah, itu aja. Oke, jadi pada hari aksi kita yang kedua, pada hari Jumat tanggal 6 September, sekarang gantian kelompok kita nih yang menjadi volunteer di kegiatan pendonoran PMI. Yes. Kalau kemarin kan ada kelompok pertama tuh di BPS pusat kan. Nah, kalau sekarang kita tuh datang ke kawasan industri, tepatnya di PT Ensefal. Ensefal guys. Itu nih gaya dari mereka ya? Iya, Iya, ini lambang dia, Oh, iya. lambang dia Ensefal. Ensefal warna hijau. Kita nggak Nggak berat banget gak sih? Kalau misal kemarin tuh kayak agak caos banget gitu, kita agak santai. Meskipun sama nih donornya sama-sama 100, tapi karena kita tuh seperti perusahaan swasta sih katanya ya. Jadi biasanya tuh lebih santai kalau dibandingkan dengan instansi pemerintah kayak BPS. Makanya kayaknya beda gitu hawa kita sama D1 kemarin. Ya, jadi kerjaan kita tuh dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada Ali ngapain? Aku megang itu administrasi kayak namanya ya. Jadi kayak aku tuh yang ngurusin formulirnya gitu. Nanti orang yang mau donor kasih formulir ke aku, terus aku cek kira-kira kuesionernya udah lengkap atau belum, layak atau tidak apa belum sebelum masuk ke pemeriksaan HB gitu. Jadi sekaligus ngecek apakah orang itu sudah pernah ada di datanya PM itu atau enggak gitu. Habis itu baru deh dicek sama dokter, cek HB, cek tensi, baru masuk ke ngantri karena dia mau ngambil darahnya. Iya, kalau bisa lolos.
setelah dia ambil darahnya dia apa namanya, kalau aku di bagian yang kartu-kartu. Jadi kalau orang baru pertama donor itu dapat kartu golongan darah lah intinya. Nah itu tuh ada bermacam-macam warna guys. Terus juga kalau misalkan ada kartu mereka yang hilang, itu bisa diurus lagi, kita buatin. Warnanya apa aja, Cak? Warna pink, kuning, biru, putih. Apa yang putih apa? Putih itu AB, Yang kuning itu A, pink itu A. Kuning A bener. Kuning A. Oh biru. Oh biru. Berarti Sama B-pink. O B-pink. B-pink ya, iya. Terus ketua ngapain ketua? Kalau aku tugasnya dokumentasi. Jadi aku tuh nggak secara langsung kerja buat PMI-nya. Oh nggak kerja, Dit? Ya kerja, maksudnya aku ganti-gantian sama Ali gitu kan. Ali kadang-kadang aku mau wawancara dulu nih, jadi gantian gitu. Aku ganti-gantian sama Ali kerjanya. Jadi apa sama Ali tuh ganti-ganti, ada yang jadi formulir, kadang ada yang jadi dokumenter gitu-gitu. Gimana sih rasa jadi ketua kelompok 2? Kelompok 2 itu baik, cepet tanggap, anteng, pokoknya gampang diatur, bagus deh. Tapi aku juga belajar, sebagus-bagusnya kelompok kita, kalau ketuanya jelek itu sama aja. Bayangkan kalau sekumpulan domba diatur oleh singa, itu akan terlihat lebih menakutkan. Tapi kalau sekumpulan singa diatur oleh domba, itu sama aja, biasa aja gitu loh. Jadi aku sebagai ketua yang baru pertama kali menjadi ketua, aku merasa kalau skill leadership aku itu kurang. Jadi aku harus belajar lebih baik lagi. Salah satu quotes yang ibuku selalu bilang adalah, kamu nggak akan pernah tahu kamu bicara dengan siapa, kamu berinteraksi dengan siapa, dan kamu akan ngomong sama siapa. Makanya, berkomunikasilah yang baik yang bisa kamu berikan kepada orang tersebut. Dan itu beneran terjadi sama aku kemarin. Selama ini aku udah berkomunikasi panjang lebar, udah selalu ngejelasin konsep dan segala macam. Aku pikir aku berkomunikasi sama staf PMI-nya. Ternyata aku berkomunikasi langsung sama kepala cabangnya. Ya nggak Bang Omat? Ya. Jadi sebenarnya ada banyak banget pelajaran yang aku ambil dari project kali ini. Tapi yang paling berkesan menurut aku adalah gimana caranya bekerja sama dengan orang lain. Kenapa bekerja sama? Karena meskipun kita udah berattitude baik, niat kita udah baik, pasti akan ada aja selalu orang-orang yang nggak mau bekerja sama-sama kita. Dan itu nggak apa-apa sih, jadi introspeksi aja buat diri aku. Jadi waktu aku ngelaksanain aksinya itu aku cuma tidur 2 jam, dari jam 1 sampai jam 3. Nah menurut aku itu benar-benar ganggu konsentrasi aku dalam ngelakuin kegiatan aksi nyata itu. Karena aku sempet nahan ngantuk, terus aku hampir ngelakuin kesalahan. Jadi menurut aku harus benar-benar tidur yang cukup. Apalagi kan di sini aku masih sebagai siswa ya, jadi biar konsentrasi belajarnya itu penuh gitu. Jadi yang aku pelajari selama proyek adalah ketelitian. Karena aku kemarin ngelakuin kesalahan yang harusnya aku menulis huruf I, tapi aku malah nulis huruf O. Dan Bu Yani selalu bilang ke aku, kita harus teliti saat kerja dan harus senyum terus. Dadah! Aduh, ngerjain videografer aja nih. Donor darah itu mengajarkan kita pentingnya rasa kemanusiaan dan pentingnya diri kita terhadap orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial. Badan kita sehat, nyawa orang lain pun juga bisa terselamatkan. Kita sehat, mereka selamat. Kita sehat, mereka selamat. Kita sehat, mereka selamat. Kita sehat, mereka selamat. Kita sehat, mereka selamat.